Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, juga kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mau menyapa Bapak Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman MTH bersama Ibu Popi beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepercayaan yang masih diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Sebentar lagi hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon ampun atas segala dosa-dosa hamba. Bapa layakkan, tahirkan dan kuduskan bagi hamba firman ini, juga bagi setiap yang mendengarkan firman ini. Biar firman ini boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah. Setiap kuasa kegelapan, kuasa dunia yang mau mengambil firman ini daripada kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah bagi kami dari awal pertengahan sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya dikasih kesempatan lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Hagai, dalam perjanjian lama, kitab Hagai pasal yang kedua ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini. Kitab Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 8. Dengan demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ayat yang ketujuh. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dan ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya memberikan tema yaitu Bait Suci. Dari pembacaan ini saya memberi tema yaitu bait suci. Kunci dari pembacaan tadi adalah bait suci yang baru yang akan dibangun. Kenapa harus terjadi dibangun? Ada pepatah mengatakan life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Bagi orang tua, kematian adalah suatu kepastian. Tetapi bagi orang muda, kematian adalah tergantung dari sikap dan perilaku serta pergaulannya. Perjalanan bangsa Israel tidaklah mudah. Ketika mereka keluar di tanah Mesir,
Mereka berjalan melewati gurun pasir selama 40 tahun. Ketika mereka masuk ke negeri perjanjian itu, mereka di sana mereka diperintahkan Tuhan untuk membangun bait suci. Tetapi itu tidaklah mudah. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel dari kitab Kejadian sampai kepada hakim-hakim, itu adalah pimpinan sistem pemerintahan bangsa Israel, ada sistem teokrasi, sistem pemerintahan yang lalu datangnya dari atas, dari Allah langsung kepada nabi-nabi atau kepada bangsa Israel. Tetapi kalau kita nanti dari setelah kitab hakim-hakim masuk dalam kitab Samuel, dalam 1 Samuel pasal yang ke-9, ketika bangsa Israel ingin supaya mereka memiliki seorang raja, maka dengan menyesal Samuel mengikuti permintaan rakyat bangsa Israel pada waktu itu. Karena sebelumnya pimpinan sistem pemerintahan adalah sistem teokrasi, maka dirubah menjadi demokrasi. Oleh karena itu, Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja yang pertama untuk Israel. Tuhan berjanji, saya akan memberikan keturunanmu terus-menerus menjadi raja. Tetapi ketidaksetiaan Saul terhadap firman Tuhan, dia tidak taat pada firman Tuhan. Apalagi saat terakhir, dia meminta petunjuk daripada roh-roh atau arwah orang mati. Oleh karena itu, Tuhan menolak Saul menjadi raja. Dan Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Begitu Daud menjadi raja, bangsa itu menjadi bangsa yang luar biasa. Daud adalah Raja Agung Israel. Dia membasmi setiap musuh-musuhnya, ke kanan, ke kiri, ke utara dan selatan. Dia membangun istananya. Suatu ketika dia berkata, saya sudah tinggal, Tuhan memberikan keamanan kepada saya. Saya tinggal di istana, tetapi tabut perjanjian Tuhan ada di luar. Saya ingin membangun bait suci untuk menaruh tabut itu. Itu yang diinginkan oleh Daud. Tetapi pada malam hari itu, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Nathan dan mengatakan, maka Daud ingin membangun bait suci, tapi firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan dan menyatakan kepada firman itu datang kepada Nabi Nathan berkata, katakanlah kepada Daud bahwa engkau ingin membangun bait suci. Itu sangat bagus, tetapi bukan engkau yang akan membangun bait suci itu, tetapi anakmu lah yang akan membangun bait suci. Karena apa? Engkau adalah seorang prajurit. Di tanganmu sudah banyak tertumpah darah. Di tanganmu lah banyak darah tertumpah ke tanah. Engkau tidak layak untuk membangun bait suci. Tetapi anakmu yang kelak nanti, Tuhan akan memberikan hikmat kepada anak itu, sehingga dialah yang akan membuat bait suci. Lalu seterusnya, ketika Daud sudah di akhir hidupnya, dia mengangkat Salomo anaknya menjadi raja. Melalui Salomo inilah Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Hikmat yang begitu luar biasa. Tidak ada raja-raja di dunia atau di saat itu, pada zaman itu, yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Tuhan memberi keamanan kepada Salomo, sehingga melalui tangan Salomo lah bait suci ini dibangun. Bait suci ini dibangun oleh Salomo. Itulah bukan hal yang luar biasa. Karena apa? Salomo memiliki hikmat. Ketika dia menjadi raja yang ketiga untuk Israel,
Salomo tidak meminta apa-apa kepada Tuhan, tetapi Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Karena apa? Dia harus memimpin bangsa itu yang luar biasa. Ketika Salomo menjadi raja, Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Akhirnya hikmat Tuhan itu diberikan kepada manusia. Dan Salomo satu-satunya raja Israel yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Sehingga karena dia berhikmat, sehingga dia pintar untuk berdiplomasi dengan menikahi anak-anak raja yang notabene-nya adalah musuh-musuhnya, yang bisa mengancam kerajaannya. Dengan dia menikah dengan anak-anak raja-rajanya dan menjadi menantu daripada raja-raja itu, maka musuh-musuhnya, yaitu raja-raja di sekitar Israel, tidak mungkin menyerang Salomo, yang kita tahu bahwa dia adalah menantu dari raja-raja itu. Sehingga kalau kita baca bahwa Salomo, kenapa dia memiliki istri 700 dan memiliki gundik sampai 300? Karena ini hikmat yang Tuhan berikan, sehingga dia menikah dengan anak-anak raja, karena dia ingin membangun bait suci, sehingga tidak ada lagi serangan. Maka ketika di tangan Raja Salomo inilah bait suci pertama ini dibangun dengan tidak ada halangan. Begitu megahnya. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan Salomo pada akhir hidupnya, dia akhirnya jatuh pada penyembahan berhala. Sehingga Tuhan berkata, aku seharusnya sudah berjanji pada keturunanmu lah kerajaan ini kuberikan. Tetapi aku akan memberikan hanya 2 bagian kepadamu dan 10 bagian kepada yang lain. Sehingga nanti setelah Salomo meninggal, maka anaknya Yerobeam menjadi raja. Maka terpecahlah bangsa Israel, yaitu kerajaan utara menjadi 10 bagian dan kerajaan selatan menjadi 2 bagian. Kerajaan selatan beribu kota di Yehuda dan kerajaan utara beribu kota di Samaria. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Karena perpecahan inilah, maka bangsa Israel tidak lagi setia. 10 suku bangsa, suku Israel menyembah pada berhala. Hanya satu, hanya kerajaan selatan yang masih menyembah Tuhan. Oleh karena itu, karena ketidaktaatan bangsa Israel pada waktu itu, maka terjadilah penyerangan dari Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar menyerang bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel diangkut dalam pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Dan bait suci yang pertama ini dihancurkan. Bait suci yang pertama ini sudah dihancurkan. Bangsa Israel dibawa ke dalam pembuangan ke tanah Babel. Setelah 70 tahun bangsa itu di Babel, maka setelah Darius Raja Persia diangkat sebagai raja, maka dia memberitakan untuk semua tawanan perang kembali kepada Yerusalem untuk membangun kembali, yaitu bait suci. Pembangunan bait suci yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidaklah mudah. Karena begitu banyak hambatan dan tantangan. Jika Bapak Ibu nanti baca dalam kitab Nehemia, ketika bangsa Israel mau membangun kembali bait suci yang kedua itu, tidaklah mudah Bapak Ibu. Banyak serangan, banyak hambatan. Orang ingin menghalangi, tetapi mereka percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Bait suci, kalau kita baca dalam kitab Nehemia, bagaimana bait suci itu dibangun,
Itulah tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka harus mengangkat senjata di tangan sebelahnya dan tangan sebelahnya harus bekerja. Dan itu luar biasa. Sehingga kita baca akhirnya pembangunan bait suci yang kedua ini boleh selesai. Sampai akhirnya masuk dalam perjanjian baru. Dan pada tahun 70, Kaisar Titus dari Romawi datang menyerang Yerusalem dan menghanguskan dan meluluhlantakkan bait suci itu. Yang menjadi pertanyaan buat kita pada saat ini, apakah bait Allah atau bait suci yang sudah dibangun, apakah bait suci itu bisa dibangun kembali di Yerusalem saat ini? Karena bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo dihancurkan. Bait suci yang kedua yang dibangun kembali sampai pada perjanjian baru pada tahun 70 dihancurkan lagi oleh Titus, oleh Jenderal Titus dihancurkan. Maka yang menjadi pertanyaan dan perenungan buat kita pada saat ini adalah, apakah bait suci atau bait Allah bagi orang percaya itu masih bisakah dibangun kembali ke tempat di Yerusalem saat ini? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi yang di dalam nama Tuhan Yesus, menurut pandangan saya bahwa bait suci bisa saja dibangun saat ini di Yerusalem, tapi itu dalam konteks politik. Itu bisa dibangun kalau dalam konteks politik. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Waktu, tidak ada perintah untuk membangun kembali bait suci yang ketiga. Jika kita sudah membaca Alkitab, di manakah kita menemukan perintah untuk membangun bait suci yang ketiga? Tidak ada. Lalu bagaimana perspektif dalam perjanjian baru? Bagaimana dengan bait suci dalam perjanjian baru? Roh Kudus yang diperintah Allah untuk membangun bait Allah bagi orang percaya adalah tubuh kita. Tubuh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita akan sama-sama membaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Di sini dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi, konteks bait Allah dalam perjanjian baru dan perspektif perjanjian baru adalah tubuh kita. Tubuh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi gereja yang sebenarnya adalah bait Allah kita, adalah rumah rohani kita, tubuh kita. Oleh karena itu, kita wajib menjaga tubuh kita, menjaga hati kita, menjaga sikap kita, menjaga tubuh kita. Sehingga inilah bait kudus, bait suci kita. Jika kita membaca dalam Yohanes 2, Yohanes pasal yang kedua, kita membaca Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 20. Di sini dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa
Hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Ini perkataan ini sebelum Kaisar Titus menghancurkan Yerusalem. Jadi tidak ada perintah untuk membangun bait suci yang ketiga. Karena bait suci adalah tubuh kita. Kita wajib untuk menjaga bait suci. Bagaimana supaya kita bisa menjaga bait suci tubuh ini? Yaitu dengan karakter yang dibangun. Karakter yang positif. Karakter yang luar biasa. Kita isi terus dengan karakter-karakter. Jauhkanlah dari amarah. Jauhkan dari kebencian. Jauhkanlah dari perzinahan. Perbuatan yang tidak sesuai. Karena tubuh ini adalah bait kudus. Oleh karena itu, karakter kita menunjukkan sikap hidup kita. Kita harus diperbarui. Bait suci yang dibangun oleh nenek moyang kita saat ini adalah tubuh kita bait suci. Bagaimana supaya kita harus bait suci ini tetap kudus? Kita tetap menjaga. Kita tetap isi. Kita tetap isi dengan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Itulah yang membuat bait suci ini terus untuk menjadi kudus. Akhirnya, jika kita membaca dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, di sini dikatakan begini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Oleh karena kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Hari ini firman Tuhan memberikan ketegasan buat kita, memperingati kita untuk menguduskan hari ini. Jika mulai hari ini kita menguduskan diri kita, maka besok kita akan melihat rancangan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Biarlah bait suci tubuh kami ini menjadi kudus ya Bapa. Karena tanpa kekudusan kita tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah Bapak Andi dan Ibu Popi beserta keluarga dan setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Kami mau menguduskan, kami mau berjanji, kami mau menguduskan hidup kami hari ini Tuhan. Karena besok kami percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.